Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersantai di sini, sedulur. Tapi bersantai di sini sambil membaca-baca beberapa kisah. Beberapa kisah para sahabat. Saya baru saja membaca sebuah kisah sahabat yang namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Beliau ini termasuk bolonya sahabat Anas bin Malik. Kita ketahui sahabat Anas bin Malik itu termasuk juga pelayan Rasul. Jadi sejak kecil usia 10 tahun beliau sudah melayani Rasulullah. Nah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini juga sama seperti sahabat Anas bin Malik. Kurang lebih 10 tahun lamanya juga sahabat Qais bin Sa'ad ini meladosi Kanjeng Nabi. Sehingga setelah kapundhutnya Rasulullah sedo, maka pada saat itu Qais bin Sa'ad kembali kepada orang tuanya lagi dan terus menguatkan keimanannya, ketakwaannya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Qais bin Sa'ad ini istilahnya apa ya? Kalau dilihat dari garis keturunan, dia memang balungan gede. Artinya apa? Dia memang bapaknya, kakeknya, mbah buyutnya itu memang orang-orang kaya. Wong sugih-sugih gitu. Tetapi kesugihannya itu tidak membuat keluarga besar ini menjadi orang yang apa ya namanya? Orang yang pelit, cetil, bakhil. Tidak. Tapi keluarga besar ini termasuk kondang dengan apa namanya? Kondang dengan kedermawaannya. Jadi kakek buyutnya itu dermawan, kakeknya dermawan, bapaknya Sa'ad, juga kakeknya Ubadah itu juga golongan orang-orang yang dermawan, sehingga naluri kedermawanannya itu juga turun kepada Qais. Sampai-sampai setiap kali perjalanan apapun itu, maka Qais selalu derma. Ada teman, ada saudara yang kesulitan, sedekah. Kadang sedekah, yang pinjam utang yang diutangi, dan lain sebagainya. Hingga sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu pernah ngendika gini, Qais itu sedekahnya luar biasa. Anak muda tapi sedekahnya udah luar biasa. Mirip sama kakek buyutnya. Tapi yang saya samarkan itu apa ya? Yang saya khawatirkan nanti harta dari orang tuanya itu habis dia pakai untuk sedekah itu. Memang ya istilahnya tujuan dari pengendikan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu adalah sesuatu yang baik adanya. Tujuannya baik. Tetapi ketika itu disampaikan kepada Sa'ad, beliau malah menjawab, saya sangat bersyukur sekali memiliki seorang anak seperti Sa'ad ini, seperti Qais ini. Memiliki kedermawanan yang luar biasa. Ini rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Itulah luar biasanya Qais ya. Qais, Sa'ad itu bapaknya. Qais itulah, sehingga bahkan dia berani berhutang ketika ada teman atau saudara muslimnya kesulitan untuk membantu, dia rela berhutang untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita kan utang itu biasanya keperluannya dewi, ya kan, kepentingan kita. Tapi kalau sahabat Qais itu dia utang itu bukan untuk diri sendiri, tapi dia hutang buat apa? Buat disedekahke, buat nolong orang lain. Ini luar biasa sekali. Hingga pada akhir dari sugengnya sahabat Qais ini ada cerita yang unik. Beliau sudah cukup lama sakit dan cukup parah sakit. Beliau memiliki kedermawaan yang luar biasa seperti itu.
banyak membantu, banyak menghutangi dan lain sebagainya. Tetapi ketika beliau sakit, hampir tidak ada yang menemuinya. Istilahnya tidak ada yang membesuk. Tidak ada yang membesuk. Hingga Qais bilang kepada pembantunya, "Kenapa ya? Orang-orang tidak mau membesukku. Sedangkan aku sekarang keadaanku sedang sakit seperti ini. Apa salahku sehingga orang-orang tidak mau membesukku?" Itu kata sahabat Qais. Kemudian sang pelayan itu karena sudah mendengar kabar burung di luar gitu kan, sudah krungu dari tonggo teparonya. Kemudian pelayan ini berkata, matur kepada sahabat Qais, "Orang-orang ini tidak berani sowan panjenengan karena mereka masih punya hutang. Jadi takut kalau besok panjenengan nanti ditagih atau takut sungkan dan lain sebagainya." Mendengar jawaban yang demikian itu, kemudian sahabat Qais, "Tolong sampaikan kepada masyarakat Madinah, mulai hari ini siapapun orang yang memiliki hutang kepadaku, maka mulai hari ini, detik ini, hutangnya lunas." Setelah pelayan itu menyampaikan hal tersebut, kemudian seluruh warga Madinah sowan membesuk sahabat Qais. Karena sudah tidak ada rasa takut, rasa galau, karena sudah utangnya sudah dianggap lunas. Jadi ketika sowan, besok itu enak-enak saja. Itu luar biasanya dari sahabat Qais. Dan di hari berikutnya diceritakan bahwa pintu rumah dari sahabat Qais itu sampai jebol. Kenapa? Saking banyaknya tamu yang membesuk sahabat Qais. Artinya apa? Hampir mayoritas warga Madinah saat itu pernah dihutangi oleh sahabat Qais. Luar biasa. Tidak mudah memang untuk meniru sahabat Qais yang demikian itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita pun belajar, bisa banyak membantu orang lain. Entah itu dengan sedekah, entah itu dengan memberikan hutang. Tapi lek ngutangi ya jauh dinganai gitu kan, jangan bati gitu. Ya, alangkah indahnya kalau kita bisa belajar. Ya walaupun dari sedikit demi sedikit. Dari hanya 1 piring, 2 piring, 1000, 2000. Ya. Semoga saja kita semuanya bisa merasakan indahnya apa yang dirasakan oleh sahabat Qais. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.